Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Adapun anggota dari kelompok 10 antara lain Handani Senrato dengan NIM 201705160 dan saya sendiri dengan Gede Diki Sanjaya dengan NIM 201705160. 050. Next. Adapun submateri dari bab 10 yang akan kita bahas nantinya yaitu yang pertama mengenai bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Yang kedua yaitu menilai risiko teknologi informasi. Yang ketiga pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Yang keempat dampak teknologi informasi dalam proses audit. Dan yang terakhir yaitu masalah-masalah dalam lingkungan teknologi informasi yang berbeda. Untuk submateri yang pertama sampai dengan yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk submateri yang pertama itu bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Yang pertama kita harus memahami tentang teknologi informasi dan akuntansi. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, teknologi informasi itu berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk di dalamnya proses akuntansi. Yang kedua, teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Yang ketiga, pendekatan dan proses audit yang ditunjukkan untuk menguji keandalan laporan keuangan atau informasi akuntansi banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Yang selanjutnya yang keempat, auditor harus memahami keunggulan dan kelemahan teknologi informasi. Yang kelima, adanya pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efektif dan efisien. Yang keenam, kualitas pengelolaan data lebih terjamin karena teknologi informasi unggul dari beberapa sisi, seperti kemampuan untuk memproses transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Yang kedua, itu adanya konsistensi dalam proses pengolahan data. Yang ketiga, kemampuan dalam menjamin keandalan proses seperti human error pada proses manual, antara lain melalui otomatisasi proses. Yang ketujuh, adanya pemisahan fungsi pada proses manual digantikan dengan pemisahan fungsi secara elektronik yang lebih efektif dan efisien. Yang kedelapan, adanya peluang kecurangan atau fraud dalam proses manual diturunkan melalui proses elektronik. Kualitas informasi dalam proses elektronik jauh lebih tinggi dibanding kualitas informasi dari proses manual. Misalnya dari sisi ketepatan waktu, keakuratan informasi, kemudahan akses, serta penyesuaian dengan kebutuhan pengguna informasi atau customizing. Baik, submateri yang kedua itu menilai risiko teknologi informasi. Risiko penggunaan teknologi informasi ada sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan file data dan informasi karena rusaknya hardware atau software. Yang kedua, adanya kerusakan proses yang sangat masif yang tidak dapat diketahui dengan segeranya. Yang ketiga, ketergantungan yang lebih tinggi terhadap fungsi hardware atau software. Kerusakan sistematis PS random pada saat proses manual digantikan dengan teknologi informasi. Kerusakan random karena human errors dapat diturunkan, tetapi kerusakan sistematis justru bisa meningkat karena program bekerja secara konsisten. Selanjutnya yang ketiga, unauthorized access. Akses online terhadap data elektronik berpotensi
meningkatkan risiko akses tanpa otorisasi. Selanjutnya yang keempat, loss of data. Data elektronik yang rata-rata disimpan terpusat dalam database meningkatkan risiko kerusakan atau hilangnya keseluruhan data. Selanjutnya, visibility of audit trail. Dalam sistem elektronik, jejak audit tidak lagi visible atau dapat dilihat dengan nyata, sebagaimana dengan dalam sistem manual. Selanjutnya ada reduced human involvement, penurunan keterlibatan manusia. Dalam kebanyakan sistem teknologi informasi, karyawan yang berhubungan dengan pemrosesan transaksi tidak bisa melihat hasil akhir dari proses yang dilakukannya, sehingga mereka tidak bisa mengidentifikasi kesalahan proses yang telah terjadi. Selanjutnya ada lack of traditional authorization atau penghilangan otoritas manual. Ketetapan otorisasi sangat tergantung pada prosedur elektronik serta keakuratan master file yang digunakan oleh melakukan otorisasi elektronik. Selanjutnya ada reduced separation of duties. Komputer akan melakukan beragam pekerjaan secara simultan atau pekerjaan yang semula dilakukan secara manual oleh staf dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Penyatuan beragam fungsi dengan teknologi informasi memungkinkan staf teknologi informasi termasuk staf lain yang memahami teknologi informasi melakukan kecurangan melalui TI tersebut. Selanjutnya ada need for IT explain. Penggunaan TI memerlukan staf yang memahami dan mampu memanfaatkan keunggulan TI. Submateri yang ketiga itu ada pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Berikut ada pengendalian teknologi informasi. Yang pertama ada general control atau pengendalian umum. Adalah sistem pengendalian untuk seluruh aspek fungsi TI, mencakup administrasi TI, pemisahan fungsi TI, pengembangan TI, pengamanan akses fisik dan online terhadap hardware, software atau data, backup data, dan perencanaan kontingensi untuk situasi emergensi. Auditor harus mengevaluasi pengendalian umum untuk keseluruhan TI dalam organisasi. Yang selanjutnya ada aplikasi control atau pengendalian aplikasi. Adalah sistem pengendalian untuk program aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi seperti pengendalian untuk sistem penjualan dan penerimaan kas. Di sini auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kategori transaksi atau akun, karena pengendalian aplikasi bisa jadi berbeda-beda untuk setiap kategori transaksi atau akun. Di sini ada bagan atau struktur hubungan antara pengendalian umum dengan aplikasi. Pengendalian umum itu mencakup pengendalian aplikasi penjualan, pengendalian aplikasi penerimaan kas, pengendalian aplikasi pengajian, dan pengendalian aplikasi siklus lainnya. Dan juga terdapat risiko-risiko terhadap pengendalian tersebut. Yang beberapa risiko diantaranya risiko pengubahan software aplikasi tanpa otorisasi. Yang kedua ada risiko pengubahan master file tanpa otorisasi. Yang ketiga ada risiko benturan antar subsistem. Yang keempat ada risiko proses tanpa otorisasi. Baik, untuk submateri ke selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Dito. Waktu dan tempat saya serahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang yaitu mengenai dampak teknologi informasi dalam proses audit. Next. Dampak teknologi informasi.
pengendalian internal, di mana seorang auditor ini harus mempunyai pengetahuan mengenai pengendalian umum dan pengendalian aplikasi tanpa harus memperhatikan apakah sistem teknologi informasi yang digunakan oleh klien kompleks atau sederhana. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor mengenai pengendalian umum tentunya akan dapat meningkatkan auditor tersebut di dalam mengukur dan mengandalkan pengendalian aplikasi yang efektif dalam rangka mengurangi risiko pengendalian pada tujuan audit yang terkait. Next. Kemudian terdapat juga mengenai pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian dan pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem secara keseluruhan. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian, di mana sebelum mengevaluasi pengendalian aplikasi, seorang auditor harus terlebih dahulu mengevaluasi keefektifan pengendalian umum. Pengendalian umum ini mempunyai dampak yang luas terhadap keefektifan pengendalian aplikasi. Nah, sehingga sebelum menyimpulkan apakah pengendalian aplikasi tersebut sudah efektif, seorang auditor ini terlebih dahulu harus mengevaluasi pengendalian tersebut. Kemudian mengenai pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi keseluruhan sistem, di mana pengendalian umum yang tidak efektif akan menimbulkan potensi salah saji yang material pada seluruh aplikasi sistem jika pengendalian umum tersebut tidak efektif, tanpa memperhatikan kualitas diri dari setiap pengendalian aplikasi tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika pengendalian umum ini dianggap efektif, maka seorang auditor akan bergantung pada pengendalian aplikasi dan bisa melakukan pengujian terhadap pengendalian aplikasi yang berkenaan dengan keefektifan operasinya serta mengandalkan hasilnya untuk mengurangi pengujian substantif. Next. Kemudian yaitu terdapat mengenai pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan dan pengaruh mendapatkan pemahaman atas pengendalian umum klien, di mana di dalam pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak ini apabila klien berkeinginan untuk mengganti perangkat lunak aplikasi. Hal itu akan berdampak pada ketergantungan suatu auditor pada pengendalian yang terotomatisasi. Ketika klien mengubah perangkat lunak, auditor harus melakukan evaluasi apakah pengujian tambahan diperlukan. Jika pengendalian umumnya wajib, maka auditor ini bisa dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak tersebut dilakukan. Akan tetapi, jika pengendalian umum ini sangat lemah, maka sulit untuk mengidentifikasi perubahan perangkat lunak dan pelaksanaan pengujian pengendalian aplikasi selama audit tahun berjalan. Kemudian yaitu terdapat materi mengenai memahami pengendalian umum klien, di mana seorang auditor biasanya akan memperoleh suatu informasi yang berkenaan mengenai pengendalian umum dan aplikasi yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara dengan para personil teknologi informasi dan para pemakai utama. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi sistem sebagian arus, perubahan program, manual pemakaian dan hasil pengujian. Dan yang terakhir yaitu mereview kuesioner terinci yang disiapkan oleh staf teknologi informasi. Next. Kemudian terdapat juga mengenai dampak dari pengendalian teknologi informasi terhadap risiko pengendalian dan pengujian substantif, menghubungkan pengendalian teknologi informasi dengan tujuan audit terkait transaksi dan pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap pengujian substantif. Yang pertama yaitu mengenai dengan materi pengaruh dari pengendalian teknologi informasi terhadap risiko pengendalian data pengujian substantif, di mana seorang auditor akan menghubungkan antara pengendalian dan defisiensi pengendalian internal dengan beberapa tujuan audit khusus dan kemudian akan melakukan penilaian atas risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit berkaitan. Kemudian materi mengenai menghubungkan pengendalian teknologi informasi dengan tujuan audit terkait transaksi, di mana seorang auditor ini biasanya tidak akan mengaitkan pengendalian dan dengan tujuan audit berhubungan dengan transaksi. Hal itu dikarenakan pengendalian umum akan berdampak atau memengaruhi tujuan audit pada beberapa siklus. Sehingga apabila pengendalian efektif, maka kemampuan auditor di dalam menggunakan pengendalian aplikasi dalam upaya untuk mengurangi risiko pengendalian ini akan berkurang. Tetapi jika pengendalian umumnya efektif, maka kemampuan auditor akan meningkat. Kemudian terdapat teknologi
informasi terhadap. Setelah modifikasi terhadap pengendalian aplikasi khusus dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, seorang auditor ini kemudian bisa mengurangi ujian statif oleh karena pengendalian aplikasi yang terotomatisasi bersifat sistematis. Hal itu akan memungkinkan seorang auditor untuk melakukan pengurangan ukuran sampel yang akan dipakai dalam menguji pengendalian, baik pada audit laporan keuangan ataupun audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Next. Kemudian terdapat atau dijelaskan pula mengenai pengauditan di dalam lingkungan teknologi informasi yang di mana auditor ini biasanya tidak melakukan pengujian atas pengendalian yang terotomatisasi. Pendekatan ini biasa dikenal dengan sebagai auditing around the computer atau auditing di sekitar komputer. Hal itu karena tidak menggunakan pengendalian yang terotomatisasi untuk penilaian atas risiko pengendalian, dan sebagai gantinya auditor ini memakai pengendalian manual di dalam mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian. Auditor pada perusahaan yang lebih kecil seringkali mengaudit di sekitar komputer jika pengendalian umumnya kurang efektif dibanding dengan lingkungan teknologi informasi yang lebih kompleks. Banyak organisasi mempunyai lingkungan teknologi informasi yang tidak terlalu rumit dan sangat bergantung pada mikrokomputer untuk berbagai fungsi akuntansi. Next. Kemudian juga saya akan menjelaskan mengenai auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang lebih kompleks. Di mana dalam auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang lebih kompleks ini, jika dokumen-dokumen sumber tradisional seperti pesanan, pemberian, faktur, catatan penagihan, dan berbagai catatan akuntansi seperti daftar persediaan, jurnal penjualan, dan catatan tambahan hanya tersedia di dalam format elektronik, maka auditor tersebut harus mengganti pendekatan auditingnya. Pendekatan ini biasa dikenal dengan auditing melalui komputer atau auditing through the computer. Next. Adapun ketiga kategori di dalam melakukan pengujian ketika mengaudit melalui komputer, antara lain yang pertama pendekatan pengujian data, yang kedua mengenai simulasi paralel, dan yang ketiga mengenai pendekatan modul audit yang melekat. Yang pertama akan dijelaskan atau dipaparkan mengenai pendekatan pengujian data, di mana pendekatan data pengujian atau pendekatan pengujian data atau test data approach merupakan pendekatan auditor akan memproses data pengujiannya sendiri dengan menggunakan berbagai sistem komputer klien dan program aplikasi yang untuk menentukan apakah penilaian tersebut telah memproses dengan tepat dari data pengujian tersebut. Di mana jika menggunakan pendekatan data pengujian ini, seorang auditor memiliki 3 pertimbangan utama, yaitu data pengujian harus meliputi semua kondisi yang relevan yang ingin dituju atau diuji oleh seorang auditor. Kemudian program aplikasi yang diuji oleh data pengujian auditor haruslah sama dengan yang digunakan oleh klien sepanjang tahun berjalan, dan data pengujian harus dihapuskan dari catatan klien. Auditor yang menggunakan pendekatan data pengujian ini selalu mendapatkan bantuan dari para spesialis auditor komputer. Hal itu karena oleh kompleksitas dari program perangkat lunak aplikasi klien tersebut. Kemudian yang kedua akan dijelaskan mengenai simulasi paralel, di mana para auditor ini selalu menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan oleh seorang auditor untuk melakukan operasi yang sama dengan yang dilakukan oleh perangkat lunak milik klien, di mana dengan menggunakan file data yang sama. Hal itu bertujuan untuk menentukan keefektifan suatu pengendalian yang terotomatisasi untuk memperoleh bukti mengenai saldo akun elektronik. Pendekatan atas pengujian ini biasa dikenal dengan pengujian simulasi paralel atau parallel simulation testing, di mana auditor biasanya akan melakukan pengujian simulasi paralel dengan menggunakan suatu perangkat lunak audit tergeneralisasi, yang merupakan suatu program yang dirancang secara khusus untuk tujuan auditing. Kemudian yaitu terdapat mengenai pendekatan modul audit yang melekat atau embedded audit module approach, di mana ketika menggunakan pendekatan ini, seorang auditor akan menyisipkan sebuah modul audit di dalam aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu.
Pendekatan modul audit yang melekat ini memungkinkan seorang auditor untuk dapat secara terus-menerus mengaudit berbagai transaksi dengan melakukan identifikasi atas transaksi aktual yang bisa diproses oleh klien, yang kemudian akan dibandingkan dengan pendekatan simulasi paralel dan data pengujian, di mana hanya diperkenalkan dengan melakukan pengujian berselang. Next. Kemudian kami juga akan membahas mengenai submateri yang kelima, yaitu masalah-masalah dalam lingkungan teknologi informasi yang berbeda. Yang pertama yaitu ada masalah dalam lingkungan jaringan, di mana meningkatnya penggunaan jaringan yang menghubungkan peralatan seperti komputer mikro, komputer mini, mainframe, workstation, server, dan mesin cetak telah merubah teknologi informasi untuk banyak aktivitas usaha. Local Area Network atau LAN menghubungkan peralatan dalam satu atau beberapa gedung yang lokasinya berdekatan dan hanya digunakan dalam perusahaan. Di dalam jaringan ini, aplikasi perangkat lunak dan arsip data yang dipakai untuk memproses transaksi dimasukkan ke dalam komputer yang terhubung satu sama lainnya. Akses terhadap aplikasi dari komputer mikro atau workstation diatur oleh perangkat lunak sistem jaringan. Bahkan perangkat lain dalam suatu jaringan antara yang lebih besar dapat memiliki rata server dalam lusinan lokasi jaringan tersebut lain, di mana sebagian besar pengenalan umum ini diterapkan oleh jaringan klien yang itu dikarenakan dukungan teknologi informasi dan keterlibatan pengguna tersentralisasi. Next. Adapun masalah yang kedua yaitu masalah dalam sistem manajemen, di mana dalam sistem manajemen basis data ini memungkinkan seorang klien untuk membuat database yang meliputi informasi yang bisa digunakan aplikasi. Dalam sistem basis data, masing-masing aplikasi memiliki aset data tersendiri. Sedangkan dalam sistem manajemen basis data, terdapat banyak arsip aplikasi bersama. Adapun tujuan klien menerapkan sistem manajemen basis data ini yaitu untuk mengurangi duplikasi data, meningkatkan pengendalian terhadap data, dan memberikan suatu informasi yang lebih baik dan mengintegrasikan suatu informasi di sepanjang fungsi dan departemen dalam perusahaan. Pengendalian ini seringkali bisa ditingkatkan ketika data terpusat dalam sistem manajemen basis data dengan menghilangkan duplikasi arsip data. Namun demikian, sistem manajemen basis data ini juga dapat menciptakan risiko pengendalian internal. Risiko meningkat ketika beragam pengguna termasuk individu dapat mengakses dan mempengaruhi akses data, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, data yang tidak diotorisasi ini, data yang tidak akurat, maka perusahaan harus menerapkan pengaturan basis data serta pengendalian akses yang tepat. Auditor klien menggunakan sistem manajemen data ini untuk memahami perencanaan organisasi serta kebijakan dalam prosedur klien untuk menentukan berapa baik sistem yang ditangani tersebut. Next. Yang ketiga itu ada masalah pada sistem e-commerce, di mana perusahaan yang ini untuk melakukan bisnisnya menghubungkan sistem akuntansi internal mereka secara elektronik dengan pihak eksternal, seperti halnya dengan pelanggan ataupun pemasok. Penggunaan sistem e-commerce ini juga dapat membuat data perusahaan yang sensitif, program, dan lunak terbuka. Dan untuk mengatasinya, perusahaan menggunakan teknik enkripsi dan tanda tangan digital, di mana firewall ini berfungsi melihat program dan teknologi informasi lainnya daripada pengguna eksternal yang tidak berhak untuk mengakses sistem melalui jaringan seperti halnya internet. Kemudian teknik enkripsi ini yaitu dapat melindungi keamanan komunikasi elektronik ketika informasi dikirimkan. Untuk memeriksa keabsahan rekan bisnis dalam melakukan bisnis secara elektronik, maka perusahaan dapat mengandalkan otorisasi sertifikasi eksternal untuk memverifikasi public key dengan menggunakan tanda tangan. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang mengenai masalah yang keempat, yaitu masalah-masalah ketika klien mensubkontrakkan kebutuhan teknologi informasi. Banyak klien yang mensubkontrakkan beberapa atau semua kebutuhan teknologi informasinya kepada pusat layanan komputer independen, termasuk penyedia layanan aplikasi atau application service provider.
ketika perusahaan subkontrakkan teknologi informasi pada suatu pusat layanan komputer, klien memasukkan data input yang kemudian akan diproses oleh pusat layanan komputer dengan harga pembayaran tertentu dan mengembalikan hasil output dan input original yang disepakati. Next. Kemudian yaitu terdapat materi atau penjelasan yang akan dibahas mengenai memahami pengendalian internal dalam sistem subkontrak atau outsourcing, di mana auditor dalam menghadapi kesulitan ketika mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal klien dalam situasi tersebut karena adanya banyak pengendalian yang terletak di pusat layanan dan auditor tidak dapat menganggap pengendalian sudah dilakukan dengan tepat. Hal itu dikarenakan pusat layanan tersebut adalah perusahaan independen. Standar audit yang mengharuskan seorang auditor untuk mempertimbangkan kebutuhan untuk dapat mendapatkan pemahaman dan menguji pengendalian internal pusat pelayanan tersebut jika aplikasi pusat layanan tersebut melibatkan data finansial yang signifikan. Contohnya, banyak pengendalian untuk tujuan audit terkait transaksi pengajian terletak pada program perangkat lunak yang dijaga dan didukung oleh perusahaan penyedia jasa pengajian dan bukan pada klien audit. Next. Kemudian yaitu terdapat mengenai tingkat kepercayaan terhadap auditor pusat layanan komputer. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin umum bagi pusat jasa untuk memudahkan kantor akuntan publik dalam memahami dan menguji pengendalian internal pusat jasa tersebut, serta mengeluarkan laporan untuk digunakan oleh semua pelanggan dan juga auditor independennya. SAS 70 AU 324 memberikan panduan bagi pertama, auditor untuk memberikan laporan atas pengendalian internal organisasi penyedia jasa, dan kedua, auditor organisasi pengguna yang mengandalkan laporan auditor perusahaan penyedia jasa. Auditor perusahaan penyedia jasa ini dapat menemukan dua jenis laporan, yaitu laporan atas pengendalian yang diterapkan dan laporan atas pengendalian yang diterapkan serta pengujian efektivitas operasi. Sebuah laporan pengendalian yang diterapkan akan dapat membantu auditor dalam mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal untuk merencanakan audit. Namun demikian, auditor ini harus memerlukan bukti mengenai efektivitas operasi pengendalian untuk menilai risiko pengendalian. Hal itu terkhusus pada ketika mengaudit pengendalian internal terhadap laporan keuangan bagi perusahaan yang bersifat publik. Bukti-bukti tersebut dapat berupa yang pertama yaitu mengenai berdasarkan pada laporan auditor perusahaan penyedia jasa atas pengendalian yang ditetapkan dan pengujian atas efektivitas operasi pengendalian. Yang kedua yaitu berasal dari pengujian data atas pengendalian internal organisasi pengguna terhadap aktivitas organisasi penyedia data, dan yang terakhir mengenai dihasilkan ketika auditor perusahaan pengguna layanan melakukan pengujian yang tepat di perusahaan penyedia jasa. Next. Baik, demikian dari materi yang kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.